Ayatnya ke-41 dikatakan begini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, saya percaya Tuhan Yesus waktu ngomong ini, Dia tahu bahwa manusia pada dasarnya, kita semua yang ada di sini, tidak akan berhenti dari yang namanya pencobaan. Faktanya selama kita masih hidup di dunia, pasti kita dicobai, saudara. Di Alkitab sendiri juga membuktikan mulai dari Adam sampai Tuhan Yesus sendiri dicobai. Nah, pertanyaan apa sih pencobaan itu, saudara? Pencobaan di dalam bahasa aslinya artinya adalah ujian, saudara. Dan ujian dipakai untuk menentukan seseorang atau sesuatu itu layak atau enggak. Makanya kalau kita mau naik kelas, pasti ada namanya ujian kenaikan kelas. Untuk apa? Untuk tahu apakah kita layak ada di kelas yang selanjutnya. Dan Tuhan pakai ujian untuk memisahkan, saudara, yang mana ilalang, yang mana gandum, yang mana kambing, yang mana domba, yang mana pengikut yang karbitan sama yang benar-benar pengikut Tuhan yang murid. Nah, saudara, hari ini kita akan bicara tentang 3 hal dalam pencobaan yang perlu kita tahu, saudara. Jadi ada 3 hal yang perlu kita tahu soal pencobaan. Dan hal yang pertama adalah di dalam pencobaan ada 2 aktor yang bermain. Saya lagi, di dalam pencobaan itu ada 2 aktor yang bermain. Yang pertama itu Tuhan, dan yang kedua itu iblis, saudara. Ya, jadi ada 2 aktor, yang pertama Tuhan, dan yang kedua itu iblis. Tuhan itu berperan sebagai yang mengizinkan itu terjadi. Sedangkan iblis yang melaksanakan. Oke. Jadi istilahnya kalau ada acara, Tuhan ini ketua panitia, iblis ini pelaksananya, saudara. Dan di Alkitab, kalau Anda buka Matius 4 ayatnya yang pertama, waktu Yesus dicoba di padang gurun, dicoba betul sama iblis. Tapi Anda harus lihat siapa yang membawa Yesus masuk ke dalam pencobaan, itu Roh Kudus. Ulangan 8, di situ jelas dibilang bangsa Israel diizinkan Tuhan masuk ke padang gurun untuk dicobai. Nah, jadi jelas, saudara, yang pertama, Tuhan itu mengizinkan, iblis yang melaksanakan. Jadi ada 2 aktor di dalam pencobaan. Tuhan dan iblis, saudara. Dan itu yang pertama. Dan hal yang kedua yang perlu kita tahu soal pencobaan, karena pencobaan itu diizinkan sama Tuhan, ada 2 prinsip di dalam pencobaan. Boleh next. Prinsip yang pertama itu adalah terukur. Dan prinsip yang kedua adalah terstruktur. Maksudnya gimana? 1 Korintus 10 ayat 13 berkata begini. Pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Ini bicara soal terukur, saudara. Artinya begini, tidak ada pencobaan, ujian yang sedang kita alami yang terlalu berat buat kita. Amin. Kenapa? Karena semuanya terukur. Artinya begini, kalau kita cuma kuat angkat 50 kilo, Tuhan gak akan kasih kita angkat 100 kilo. Kalau kita cuma kuat jalan 50 meter, Tuhan gak akan suruh kita jalan 100 meter. Kenapa? Karena terukur. Tuhan tahu batas kemampuan kita. Dan karena terukur, pencobaan itu tidak terjadi selamanya, saudara. Ada masa-masa memang manusia pasti dicobai. Makanya Tuhan Yesus waktu di padang gurun dicobainya ada masanya. Enggak terus-terusan. Dan itu yang pertama, saudara. Prinsip yang pertama adalah terukur. Dan prinsip yang kedua, terstruktur. Maksudnya gimana? 1 Korintus 10 ayat 13 berkata begini, saudara. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Artinya begini, setiap pencobaan yang kita hadapi, pasti ada jalan keluarnya.
Setiap ujian yang kita hadapin ada kunci jawabannya, saudara. Kenapa? Karena waktu Tuhan izinkan pencobaan terjadi, dia gak asal-asalan. Dia udah ukur itu, dia udah rencanakan itu. Artinya apa, saudara? Intinya, tidak ada pencobaan yang terlalu berat buat kita. Saat kita dicobain itu kita pasti menang. Makanya begini saudara, artinya begini. Saat Anda dicobai soal keuangan, Anda dicobai soal kehidupan Anda dicobai soal keluarga, Anda pasti bisa menang. Kenapa? Karena udah terukur dan terstruktur saudara. Tuhan udah tahu batas kemampuan Anda sampai mana. Itu yang dikasih ke kita. Nah pertanyaannya begini, Pak, tapi kok saya dicobai mulu seumur hidup? Gak berhenti-berhenti pencobaan? Saudara saya mau bilang begini. Kalau keadaan Anda nggak berubah, mungkin Andanya yang harus berubah. Kenapa bangsa Israel bisa berputar 40 tahun di padang belantara? Padahal harusnya cuma berapa bulan. Karena waktu mereka dihadapi dengan ujian, waktu mereka dihadapi dengan pencobaan, mereka mengeluh. Mereka bersungut-sungut dan mereka meninggalkan Tuhan. Saudara, mungkin kalau keadaan Anda tidak berubah, ada di dalam diri kita yang perlu dirubah. Mungkin kita kurang mengucap syukur, mungkin kita kurang percaya. Nah saudara, itu tadi hal yang kedua tentang pencobaan. Jadi yang pertama apa saudara? Ada dua aktor. Tuhan dan iblis. Yang kedua, pencobaan itu terukur dan terstruktur. Dan yang ketiga saudara, tentang pencobaan. Tidak semua yang diuji akan lulus. Waduh, tadi pasti bisa menang. Kalau sekarang tidak semua yang mengalami pencobaan, yang mengalami ujian itu bisa lulus. Kenapa saudara? Karena ada satu aktor lagi yang bermain di dalam pencobaan. Yang namanya iblis. 1 Petrus 5 ayat ke-8 bilang begini. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan berkeliling. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang didapat ditelannya. Saudara, banyak anak Tuhan jatuh. Bukan karena dia gak kuat, bukan karena Tuhan gak menyertai, tapi karena dia lengah sama serangan iblis. Di dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang jatuh dan tidak bangkit lagi. Siapa salah satunya? Saul, perjanjian lama. Jatuh dan gak bangkit lagi. Kalau di perjanjian baru siapa? Yudas Iskariot. Jatuh dan gak bangkit lagi. Kenapa? Salah satu ya karena lengah sama iblis. Saudara, iblis itu bukan makhluk halus yang gak punya otak, kayak ubur-ubur gitu, enggak. Tapi dia adalah makhluk yang punya intelektual, yang jauh lebih pintar dari kita. Kenapa? Karena dia makhluk yang abadi, yang artinya dia udah jauh lebih lama hidup daripada kita. Artinya dia lebih pintar. Dan salah satu cara yang dia pakai untuk jatuhin anak-anak Tuhan hari-hari ini, yaitu adalah kebohongan. Yohanes 8 ayat 44 berkata begini, boleh next? Ia adalah bapa pendusta, ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara, karena dia pembohong, dia akan selalu begini saudara. Boleh next? Next. Saudara, karena dia pembohong, dia akan selalu menutupi kenyataan yang pahit dengan sebuah kebohongan yang manis. Begitu juga sebaliknya. Kenapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa saudara? Padahal waktu itu masih mereka berdua doang yang hidup. Kenapa? Karena dibohongin sama iblis. Waktu mereka diciptain, Tuhan bilang cuma ada satu hukum yang Tuhan kasih. Jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Udah satu aja itu. Tuhan bilang kalau kamu makan, kamu mati. Tapi apa yang iblis bilang ke mereka? Enggak. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Dan bahkan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Lihat. Dia tutup kebohongan, dia tutup kenyataan yang pahit dengan sebuah kebohongan yang manis, saudara. Dan apa yang terjadi? Waktu dimakan, mereka mati secara rohani dan mereka mati secara fisik. Mulai saat itu umur Adam terhitung dan mati di umur 930 tahun. Nah saudara, begitu juga dengan kita. Kadang kita anak Tuhan, kenapa jatuh dalam dosa?
Karena iblis mempermainkan pikiran kita. Seakan-akan kenyataan yang pahit itu dibikin indah sama dia. Saudara, waktu saya masih muda, waktu masih SMA, masih kuliah, saya kecanduan yang namanya pornografi dan onani. Dan setiap kali saya melakukan dosa itu, selalu ada di pikiran saya, udahlah gak apa-apa. Kamu kan masih muda, lu kan masih muda, entar aja pas tua. Udah gak apa-apa, nanti tinggal minta ampun. Saudara, pikiran kayak begini, gak heran kenapa ada 3 negara Kristen di dunia ini, dan 3-tiganya ini adalah 3 negara terjahat di dunia. Bayangin, 3 negara mayoritasnya orang Kristen, tapi 3-tiganya paling jahat di dunia. Kenapa? Karena iblis selalu mempermainkan, Tuhan itu kasih, Allah itu kasih, dia pasti ngampunin, santai aja, gak masalah. Tapi yang iblis gak bilang, saudara, Allah adalah kasih, betul. Tapi Allah adalah api yang menghanguskan, nah itu dia. Makanya kenapa Daud, waktu dia jatuh dalam perzinahan, waktu dia jatuh dalam pembunuhan berencana, waktu dia minta ampun, langsung Tuhan ampunin, betul gak saudara? Langsung diampunin. Tapi konsekuensinya jalan terus. Keluarganya ancur-ancuran, saudara. Kenapa? Karena Tuhan api yang menghanguskan. Nah saudara, dan karena iblis ini penipu, dia jadi suka menyamar sebagai malaikat terang. Malaikat terang itu kan definisinya seseorang atau sesuatu yang membawa kebaikan kepada kita, pertolongan. Tapi karena yang bawa itu iblis, dia akan bawa, seakan-akan bawa pertolongan, padahal kecelakaan. Seakan-akan bawa obat, padahal racun, saudara. Dan salah satu cara atau alat yang iblis pakai, yang banyak bikin jatuh anak Tuhan, yaitu adalah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10 bilang begini, saudara. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Oleh sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Saudara, waktu saya ngomong gini bukan berarti kita berhenti kerja terus doa puasa di DRP, enggak. Tapi maksudnya begini, waktu kita menjadikan uang itu hamba, dia jadi hamba yang baik. Dengan uang kita membeli kehidupan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik. Tapi saat uang itu menjadi tuan, apalagi jadi Tuhan, berhala, yang kita sembah, di saat itulah malapetaka terjadi, saudara. Saudara, saya cuma mau ngasih tahu, semuanya, segalanya di dunia ini butuh uang, betul saudara ya? Gereja running pakai uang, bayar listrik bukan pakai doa puasa. Tapi pakai uang, saudara. Tapi saya mau bilang, uang bukan segalanya. Anda mungkin bisa beli kesenangan, tapi Anda nggak bisa beli kebahagiaan. Banyak orang kaya yang super kaya di dunia ini. Depresi bahkan sampai bunuh diri, bayangin. Ada orang-orang, kita mungkin dengan kekayaan kita bisa beli kasur yang begitu empuk, mahal, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Tapi saya mau bilang, uang tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Ada orang-orang kaya, orang-orang yang terkenal, mau tidur aja harus pakai obat, saudara. Tapi ada orang yang sederhana, yang biasa aja, sekali ketemu bantal, nempel, langsung molor, pelor. Artinya apa, saudara? Uang bukan segalanya. Nah, saudara, dan inilah yang suka dipakai sama iblis, yang membuat anak-anak Tuhan jatuh, bahkan hamba-hamba Tuhan besar sekalipun jatuh karena di sini, saudara. Makanya Tuhan bilang apa? Berjaga, jagalah. Dan itulah yang ketiga. Nah, jadi saudara, ada 3 hal soal pencobaan yang udah kita bahas hari ini. Yang pertama, ada 2 aktor yang bermain dalam pencobaan, yaitu Tuhan dan iblis. Yang kedua, ada 2 prinsip dalam pencobaan. Pencobaan itu terukur dan terstruktur, ya. Dan yang ketiga, tidak semua akan lulus ujian kalau tidak berjaga-jaga. Dan yang terakhir, saudara, gimana caranya kita bisa menang dalam pencobaan? Boleh saya minta pemain keyboard? Ayat yang terakhir. Oke, di dalam Yohanes 15 ayatnya yang keempat sampai kelima dikatakan begini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku.
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Saudara, satu-satunya cara, satu-satunya kunci, biar kita bisa menang menghadapi segala cobaan yang ada. Hanya satu, yaitu menempel sama Tuhan. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Hidup intim dalam Tuhan. Dan salah satu ciri orang yang tinggal dalam Tuhan, dia akan meluangkan waktunya untuk baca firman Tuhan. Kenapa saudara? Saya mau tanya sama saudara. Dunia ini makin gelap atau makin terang saudara? Gelap. Segala lini dihajar. Ekonomi, apalagi moral, semua makin gelap. Dan di tengah dunia yang makin gelap, saya mau kasih tahu, cahaya sekecil apapun itu akan sangat berarti buat manusia. Dan cahaya yang kecil itu kita bisa temuin di dalam firman Tuhan. Kenapa? Mazmur 119 ayat 105 berkata begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dia akan menerangi jalan kita, saudara. Mungkin Anda di sini ngomong apaan sih? Males baca Alkitab, dengerin khotbah aja udah cukup. No. Saudara, jelas ayatnya bilang, itu akan jadi pelita bagi kaki kita, obor, penunjuk jalan. Dan firman Tuhan akan menerangi hidup Anda hari lepas hari. Dan saya mau kasih kesaksian soal ini. Saya lupa mungkin berapa bulan yang lalu atau tahun lalu. Saya waktu itu kejadiannya lagi berantem sama istri saya. Dan saya waktu berantem sama dia, saya nggak tahu masalahnya apa, lupa. Akhirnya saya mutusin untuk saat teduh, doa. Di tengah-tengah lagi gondok-gondokan hati. Nah waktu saya masuk ke kamar doa, saya udah duduk, mau berdoa. Tiba-tiba ada satu ayat yang muncul dalam diri saya. Ayatnya itu Matius 5 ayat 23 sampai 24 yang berkata begini saudara. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Waktu saya duduk ini ayat keluar saudara. Dan saya tahu Tuhan nyuruh saya untuk berdamai dulu sama istri saya. Dan saya nggak tahu siapa yang salah. Tapi emang di dalam pernikahan ada dua hukum yang utama dan terutama saudara. Dan hukum yang pertama adalah wanita selalu benar. Amin. Amin ibu-ibu. Amin. Dan hukum yang kedua kalau wanita salah, lihat hukum yang pertama. Jadi emang gak pernah salah aja. Dan akhirnya saudara karena saya mau nurut, saya berdamai sama istri saya. Dan apa yang terjadi? Habis saya berdamai, saya kembali ke hadirat Tuhan. Dan perasaan saya damai, plong. Saudara itu adalah salah satu contoh kecil aja bagaimana firman Tuhan memimpin kehidupan seseorang hari lepas hari. Begitu juga dengan kita. Kalau Anda mau merasakan manfaat dari firman Tuhan, setia baca Alkitab saudara. Makanya Bapak Gembala kita selalu ingetin saat teduh setiap hari. Baca, renungkan dan lakukan. Saudara mungkin Anda di sini pas denger apaan sih? Gak ngerti, apalagi perjanjian lama. Gak ngerti. Tapi saya mau bilang baca Alkitab, firman Tuhan itu kayak investasi saudara. Mungkin Anda gak ngerasain hari ini, tapi 1-2 tahun lagi Anda akan rasain itu. Asal Anda setia. Saudara jadikan firman Tuhan pelita bagi kaki kita, amin. Saudara dan saya akan tutup dengan satu perenungan. Tuhan Yesus bilang begini saudara, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dan dia juga bilang begini, untuk masuk ke dalam hidup yang kekal, pintunya sempit, betul gak? Tapi kalau ke kebinasaan, pintunya lebar. Artinya begini, rasio orang yang masuk surga banyak atau sedikit saudara? Sedikit.
Dan pemazmur ngomong begini, umur manusia itu 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Artinya seberapa kayanya kita, seberapa berkuasanya kita, seberapa terkenalnya kita, gantengnya kita, cantiknya kita, tidak akan mencegah yang namanya kematian. Berapa bulan lalu, salah satu orang paling kaya dan paling berkuasa di dunia, meninggal dunia, namanya Ratu Elizabeth, betul gak saudara? Lihat, berkuasa dan sangat kaya, tidak mencegah yang namanya kematian. Dan saudara, setelah hidup ini, ada yang namanya kehidupan kedua. Yang gak ada waktu lagi, kekal. Dan setelah hidup ini hanya ada 2 tempat yang kita tuju. Surga atau neraka. Dan saya mau bilang begini, kemana kita akan pergi setelah hidup ini? Ditentukan dari hasil ujian yang kita jalanin, saudara. Dan saya berharap kita semua waktu diuji, kita lulus dengan nilai terbaik dan mendapat pujian dari Tuhan Yesus. Dan suatu hari nanti kita akan sama-sama berkumpul dalam kerajaannya. Amin, saudara. Itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan bangkit berdiri, saudara. Mari bangkit berdiri.